Pak Prabowo tiap kunjungan negara disambutnya sama pasukan militer. Cuman Pak Gibran yang disambut sama Smash cabang Afrika. Mana bajunya merah-merah bener kayak Platinas. Mungkin Pak Gibran nggak ketawa pas di situ, Bang. Iya. Tapi adegan-adegan kayak gini berbahaya ketika kita ingat pas rakaat terakhir sholat. Pasti bakal. Akhirnya Presiden Prabowo memerintahkan Wapres Gibran untuk mewakili Indonesia di KTT G20. Cuman masalahnya, Gibran yang berangkat, tapi gue yang deg-degan. Jangan sampai pas di sana dianya malah bagi-bagi skincare ke peserta KTT G20. Semoga aja itu orang gak bikin malu nama Indonesia. Tapi buat jaga-jaga, kita juga harus siap-siap kalau ternyata itu orang bikin malu nama Indonesia. Oh, sama satu lagi. Semoga aja ada satu momen di mana itu orang ngomong pakai bahasa Inggris. Secara dia kan katanya lulusan luar negeri. Masa nggak bisa pakai bahasa Inggris? Udah, begitu aja. Mendengar bagaimana nanti akan diterapkan pelajaran matematika di tingkat TK. Saya kira ini sangat baik. Dan kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita, ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding. Jadi jangan sampai kita kalah dengan India. Segitu, kemudian belajar tentang kasih sayang. Jadi tidak melulu belajar tentang anak harus bisa membaca, harus sudah bisa mulai berhitung sebelum nanti masuk SD. Tapi anak-anak kehilangan masa kecilnya. Ini yang cukup lucu kalau menurut saya ya, yaitu antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan istri dari Wakil Presiden yaitu Selvi Ananda. Ternyata berbeda. Pada saat lalu Anda masih ingat ya terkait apa yang diungkapkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait anak TK kalau bisa itu bisa matematika lah, yaitu kurikulum matematika bisa diterapkan di TK. Dan bahkan SD itu bisa ya coding atau bahkan AI dan lain sebagainya lah. Tuntutan Gibran itu sangat wow sekali. Mulai dari anak TK ada pelajaran matematika dan bahkan SD coding dan AI. Konon katanya jangan tertinggal lah dengan India. Nah tetapi yang cukup unik yaitu dari Selvi Ananda. Bahkan Selvi Ananda itu setidaknya pada saat lalu berpidato ya. Dalam pidatonya yang cukup mengejutkan, yaitu anak PAUD jangan dipaksa belajar membaca, kurang lebih seperti itulah. Dikarenakan apa? Dikarenakan nantinya anak tersebut akan masa kecil kurang bahagia lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sangat berbeda sekali. Bayangkan TK itu tuntutannya sudah ada pelajaran matematika, tetapi PAUD kalau bisa jangan dipaksa membaca. Padahal tuntutannya mulai dari TK, SD, wah pastinya sangat wow sekali ya. Apalagi untuk menuju Indonesia emas misalkan. Dan pastinya akan tertinggal kalau misalkan TK belum bisa membaca dan lain sebagainya, pasti akan tertinggal. Nah ini sangat berbeda sekali kalau kita lihat dari Gibran Rakabuming Raka dan istrinya Selvi Ananda. Nah Anda bisa menilainya sendiri ya. Seperti ini videonya. Diterapkan pelajaran matematika di tingkat TK. Saya kira ini sangat baik. Dan kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita, ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding. Jadi jangan sampai kita kalah dengan India. Karena sekali lagi Bapak Ibu, ya untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Kita pengen lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning. Nah, dan seperti ini video dari istri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yaitu Selvi Ananda. Yang terpenting anak-anak itu harus bahagia. Jangan sampai anak-anak kehilangan masa kecilnya. Jadi pendidikan anak usia dini ini dinilai sangat penting. Saya pribadi juga menilai ini adalah sangat penting. Karena apa? Karena sebagai salah satu fondasi untuk anak-anak untuk nanti kedepannya seperti apa. Karena di situ akan diajarkan pendidikan karakter itu nanti seperti apa. Kemudian pendidikan moral itu nanti seperti apa. Untuk menjadi anak yang baik itu harus seperti apa.
adabnya juga dibentuk di usia-usia segitu. Kemudian belajar tentang kasih sayang. Jadi tidak melulu belajar tentang anak harus bisa membaca, harus sudah bisa mulai berhitung sebelum nanti masuk SD. Tapi anak-anak kehilangan masa kecilnya. Jadi biarkan anak-anak itu mengeksplor apa yang menjadi minat dan bakatnya mereka, karena tidak setiap anak itu saya yakin berbakat di bidang akademis. Dan juga jangan membandingkan anak-anak kita dengan anak yang lain, karena saya sangat yakin setiap anak itu memiliki bakat masing-masing. Ya, seperti itulah. Menurut saya juga cukup masuk akal sekali ya dari istri Gibran Rakabuming Raka ini. Tapi kan ini sangat berbeda sekali. Kalau kita lihat dari Gibran, kalau bisa TK itu sudah belajar hitung-menghitung. Tetapi di sisi lain, Selvi Ananda, istri dari Gibran Rakabuming Raka, jangan dipaksa membaca dan bahkan menghitung di usia TK. Kurang lebih seperti itu. Ini juga sangat wow sekali. Bayangkan ya, istri Gibran dan Gibran sendiri bahkan statementnya. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kemarin ya viral di media sosial bahwa Gibran itu diutus oleh Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT 20 ya di Afrika Selatan. Dan yang menariknya adalah ini menjadi ramai, ada dua persepsi ya. Kalau Termul pasti bangga ya, karena Gibran dianggap bisa untuk hadir ke sana teman-teman. Kemudian berpidato berbahasa Inggris dan sebagainya. Itu adalah suatu kebanggaan bagi para Termul. Namun ya, mereka selalu membanggakannya teman-teman. Namun di sisi lain, bagaimana para netizen itu ada-ada saja ya untuk mencari letak keraguan mereka teman-teman. Nah, kalau kita lihat bagaimana pelawak Dava ya, itu mengungkapkan bahwa di saat kepala-kepala negara itu hadir ke negara yang dituju teman-teman, itu pasti akan disambut dengan militer, sambut dengan hal-hal yang baik. Nah, ini Gibran malah disambut dengan tarian-tarian misterius yang menjadi viral akhirnya ya di media teman-teman. Kalau kita melihat tarian-tarian yang sangat misterius itu teman-teman ya, dan Gibran disuguhkan dengan itu ya. Kemudian bagaimana netizen juga ragu dengan Gibran ya, takut dipermalukan dan sebagainya. Nah, itulah yang selalu terjadi ya, bagaimana Gibran menjadi bahan kritikan. Ya, memang apa yang Gibran kerjakan itu memang selalu salah di mata para netizen teman-teman. Ya, ini tidak lepas dari kelakuan ia dan ayahnya yang mengubah syarat pencalonan capres dan cawapres pada saat itu. Dan itu menjadi bulan-bulanan hingga saat ini ya. Kenapa? Karena dianggap telah merusak konstitusi, telah mengubah undang-undang teman-teman, sehingga masyarakat marah ya, netizen marah. Negara ini bukan negara milik keluarga, negara ini bukan milik kita, tetapi milik bangsa Indonesia dengan 280 juta masyarakat yang ada di dalamnya, sehingga bahwa harus ada keterbukaan ya, jangan ada untuk kepentingan kelompok, golongan, keluarga dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian?